Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan rahmat, yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kembali saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Surat Roma pasal 5 ayat 2-4 dan ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini ada banyak hal yang bisa kita megahkan. Ada orang yang bermegah karena keberhasilannya, bermegah karena kekayaannya, bermegah karena status sosial, bermegah karena berbagai pencapaian. Tapi hari ini saudara, kita belajar satu hal dari firman Tuhan tentang apa yang seharusnya menjadi kemegahan kita. Jangan sampai kita bermegah karena hal-hal yang sebenarnya sifatnya sementara, dan karena hal-hal yang sebenarnya sia-sia. Raja Salomo dalam kekayaannya yang begitu luar biasa, dia berkata bahwa semuanya sia-sia. Tapi kesia-siaan itu saudara hanya melekat pada apa yang ada di dunia ini. Tapi apa yang ada di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita menaruh harapan kita, iman kita kepada Tuhan, maka hidup ini menjadi tidak sia-sia. Di sini saudara, dalam Roma 5 ayat 2-4 dan ayat 11, kita baca tentang 3 hal di mana di dalamnya kita dapat bermegah. Yang pertama adalah bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Pengharapan kita akan kemuliaan Tuhan, kemuliaan di dalam Kristus Yesus, bukan pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang pasti. Dalam pengharapan itulah saudara kita bermegah, karena pengharapan itu berdasarkan pada kasih karunia Allah, dan oleh kasih karunia-Nya kita mendapatkan jaminan untuk memiliki pengharapan sebagai warisan yang pasti. Yang kedua saudara, bermegah di dalam kesengsaraan kita. Mungkin bagi sebagian kita, hal ini kedengaran seperti aneh. Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Kenapa kita bermegah dalam penderitaan, dalam kesukaran? Tapi firman Tuhan mengajar kita, saudara, untuk bermegah dalam kesengsaraan kita. Sebab di dalam kesengsaraan itu, kita dibentuk oleh Tuhan. Iman kita bertumbuh makin kuat. Karakter kita disempurnakan. Dan kita menjadi hidup di dalam pengharapan. Yang ketiga saudara, bermegah di dalam Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah kemegahan kita. Tuhan adalah sumber segalanya bagi kita. Kita tidak bisa bermegah karena usaha kita yang begitu besar, jaringan yang luas. Tidak bisa kita bermegah karena kekayaan yang mungkin nilainya begitu banyak. Tidak bisa kita bermegah karena penampilan kita, tapi kita bermegah karena Allah sendiri.
Dialah sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kehidupan, dan keselamatan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita putus asa, tapi biarlah kita selalu hidup dalam pengharapan. Jangan kecewa karena penderitaan, jangan kecewa karena kesengsaraan atau kesukaran, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan yang senantiasa turut campur tangan untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Mari jangan berpusat pada diri kita sendiri, tapi biarlah kemegahan kita hanyalah Tuhan Yesus semata-mata yang adalah sumber keselamatan, sukacita dan hidup kekal bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami tentang bagaimana seharusnya kami bersikap dalam kehidupan ini. Segala kemegahan atas hal-hal lahiriah dan yang sementara semuanya adalah sia-sia adanya. Tapi kami memiliki kemegahan di dalam Engkau ya Tuhan. Engkaulah kemegahan kami. Engkaulah sukacita kami. Di dalam Engkau kami kuat. Kami juga bersyukur karena firman-Mu memberikan kami perspektif yang baru. Cara pandang yang baru terhadap situasi penderitaan ataupun kesengsaraan. Ajar kami Tuhan untuk tidak kecewa, tidak putus asa dalam kesulitan-kesulitan yang kami alami, dalam kesukaran ataupun penderitaan. Tapi kami tetap bermegah dan percaya kepada Tuhan. Kami juga mau bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan-Mu ya Bapa. Menerima kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan dalam tanah perjanjian kekal, yaitu surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu terus membentuk kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami terlelap dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan dalam kasih perlindungan Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib, karya tangan-Mu yang heran atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.